dijuluki The Next Tijani Reinders, Wonder Kid ini jadi target PSSI untuk jalani naturalisasi. Rumor Jay Idzes kapten timnas Indonesia AC Milan, siapkan 86 miliar untuknya. Jay Idzes sebut Rizky Ridho layak berkarir di Eropa jadi abroad. Saya ingin melihatnya bermain di Venezia. Pemain keturunan Ryan Flamingo beri perhatian ke Ole Romeni yang bela timnas Indonesia. Jordi Cruyff masih terpana dengan atmosfer supporter timnas Indonesia di SUGBK. Dijuluki The Next Tijani Reinders, Wonder Kid ini jadi target PSSI untuk jalani naturalisasi. Julian Oerip, gelandang muda berbakat asal Belanda yang memiliki darah Indonesia melalui ayahnya, Arthur Oerip, tengah menjadi sorotan publik dan perbincangan hangat para pengamat sepak bola tanah air. Meski baru berusia 18 tahun, Julian telah menunjukkan kemampuan luar biasa di lapangan dan berhasil mengamankan posisi reguler di skuad AZ Alkmaar U21, klub yang berlaga di Liga 2 Belanda musim 2024 sampai 2025. Julian yang bermain sebagai playmaker telah tampil impresif dalam 15 pertandingan, mengumpulkan 2 gol dan iki assist. Performa konsisten ini menyerukan adanya bayangan masa depan gemilang yang pernah ditempuh oleh gelandang andalan AC Milan, Tijani Reinders. Sebelumnya, Tijani juga meniti karirnya melalui jalur yang sama. Dimulai dari tim junior AZ Alkmaar U21 sebelum akhirnya naik ke tim senior dan menarik perhatian klub-klub besar Eropa. Karier Tijani di AZ Alkmaar U21 sendiri menjadi batu loncatan penting, di mana ia mencatatkan 6 gol dan 7 assist dalam 32 pertandingan. Performa tersebut membuka jalan baginya untuk direkrut oleh AC Milan pada musim panas 2023. Dan kini ia telah menjadi ujung tombak lini tengah bersama Rossoneri dengan 91 penampilan, 16 gol dan 7 assist, serta mendapatkan perpanjangan kontrak hingga 30 Juni 2030. Kesamaan lintasan karier antara Julian Oerip dan Tijani Reinders ini kian menarik perhatian para pengamat sepak bola, khususnya Haris Pardede, seorang figur terkemuka di kalangan pengamat sepak bola tanah air. Menurut Haris, PSSI telah mendekati Julian dengan serius sebagai salah satu kandidat potensial untuk dinaturalisasi dengan tujuan menguatkan lini tengah tim nasional Indonesia. Dalam pernyataannya pada Mei Oktober 2024, Haris menyebutkan bahwa komunikasi awal telah terjalin, bahkan Julian sendiri pun telah mengikuti akun Instagram resmi PSSI. Sudah dijajaki dan sudah diupayakan, ujar Haris, menandakan bahwa proses pendekatan sudah berjalan meski masih membutuhkan usaha ekstra untuk meyakinkan pemain muda tersebut. Namun, proses peralihan identitas ini tentu tidaklah mudah. Julian saat ini masih berstatus sebagai personel timnas Belanda U19 dan cap terakhirnya bersama skuad muda Der Oranje tercipta pada 19 November 2024. Meski demikian, peluang untuk merekrut Julian tetap terbuka lebar apabila ia memilih untuk mengubah warna kebanggaan internasionalnya dan bersumpah untuk mengharumkan nama Indonesia di kancah sepak bola internasional. Peluang naturalisasi bagi Julian Oerip tidak hanya menawarkan angin segar bagi timnas Indonesia, tetapi juga memberikan inspirasi bagi generasi muda Indonesia yang bermimpi mengharumkan nama bangsa melalui dunia sepak bola. Langkah ini tentunya akan membawa dampak signifikan, mengingat semakin ketatnya persaingan di kancah internasional dan kebutuhan akan pemain-pemain berbakat yang mampu bersaing di level tertinggi. Sementara itu, para penggemar sepak bola tanah air terus menantikan kabar baik yang bisa menjadi titik balik dalam membangun skuad nasional yang kompetitif, dengan kehadiran talenta muda seperti Julian yang diyakini mampu menjadi penerus kejayaan Tijani Reinders di panggung dunia. Rumor Jay Idzes kapten timnas Indonesia AC Milan, siapkan 86 miliar untuknya, gemilang di internasional. Tampil gemilang dalam menjaga lini pertahanan timnas Indonesia di kompetisi round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 membuat Jay Idzes dilirik klub papan atas.
Menurut media Italia, Calcio Mercato melaporkan bahwa AC Milan tertarik mendatangkan kapten timnas Indonesia Jay Itzes dari Venezia. Sosok pemain berusia 24 tahun ini dikabarkan menjadi target transfer pemain klub AC Milan untuk memperkokoh lini belakang mereka. Hal ini tak luput dari performa apik yang ditunjukkan Jay Itzes bersama Venezia FC dan juga tim nasional Indonesia. Sosok Jay Itzes menjadi hal penting di dua tim ini, baik untuk tim internasional maupun tim klub Liga Domestik Italia. Bagaimana tidak, Jay yang merupakan sosok pemain berposisi sebagai bek sangat tangguh di Serie A Italia. Bahkan ia sempat membuat heboh karena membuat top skor Serie A Italia mati kutu di hadapannya. Jay Itzes sangat apik dalam menjaga lini pertahanan Venezia pada waktu itu, di mana tidak memberi ruang sedikit pun kepada top skor Italia bergerak. Aksi-aksi dari Jay Itzes dalam menjaga lini pertahanan selalu memberikan dampak besar karena penjagaannya yang kokoh. Karena ketangguhannya dalam mengemban tim agar tidak kebobor, Jay Itzes dipercaya sebagai kapten di Venezia FC dan Timnas Indonesia. Bahkan beberapa kali penyelamatan berbahaya dari serangan lawan berhasil di-save oleh Jay Itzes agar tidak kebobolan. Sementara di Timnas Indonesia, Jay Itzes mempunyai kombinasi mematikan di lini belakang yang sangat kokoh. Pada pertandingan 25 Maret 2025, Jay Itzes mendapatkan teman satu tim yang sudah memiliki chemistry hebat di lini pertahanan Timnas Indonesia. Pertandingan Indonesia yang menghadapi Bahrain jadi tembok yang sangat kokoh di pertandingan tersebut. Dengan adanya Jay Itzes yang sebagai kapten tim, serta Justin Hubner dan Rizky Ridho yang merupakan partner kuatnya. Adanya Justin Hubner dan Rizky Ridho sebagai starter bersama Jay Itzes menjadi kombinasi terkokoh. Karena chemistry mereka bertiga sudah tidak diragukan lagi dalam membackup pondasi pertahanan timnas. Bahkan momen-momen epik diciptakan dari ketiganya, seperti Rizky Ridho yang melakukan save dari bola yang hampir saja kebobolan, hingga Justin Hubner yang mematikan pergerakan lawan di dalam kotak penalti dengan tackle yang sangat bersih. Tak lupa, sang kapten timnas Indonesia pun melakukan performa yang apik dengan menjaga pertahanannya, sehingga tidak heran jika saat ini Jay Itzes kerap dikaitkan dengan klub-klub besar untuk digaet membantu lini pertahanan mereka. Jay Itzes sebut Rizky Ridho layak berkarir di Eropa jadi abroad. Saya ingin melihatnya bermain di Venezia. Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes secara terbuka menyebut nama Rizky Ridho sebagai salah satu pemain yang pantas merasakan atmosfer sepak bola Eropa. Bek tengah yang kini bermain di Liga Italia bersama Venezia FC itu menilai bahwa Rizky Ridho memiliki potensi besar untuk berkarir di Eropa menjadi abroad. Jay Itzes yang kini berusia 24 tahun telah menjadi bagian penting dari pertahanan Timnas Indonesia sejak bergabung. Ia melihat langsung bagaimana Rizky Ridho tampil solid di lini belakang dan menunjukkan kualitas sebagai bek tengah yang tangguh. Hal itu semakin terlihat dalam pertandingan-pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana keduanya menjadi tembok kokoh bagi skuad Garuda. Rizky Ridho, dia adalah rekan saya di Timnas Indonesia, bek tengah, ujar Jay Itzes. Dan saya pikir dia pemain yang sangat baik. Dia punya potensi besar dan dia telah menunjukkan hal itu sekarang dengan tim nasional. Lanjutnya, Jay Itzes tidak hanya sekadar memuji, tetapi juga menyatakan bahwa ia ingin melihat bagaimana Ridho berkembang jika mendapat kesempatan bermain di Eropa. Bahkan, Itzes tidak ragu menyebut bahwa Ridho bisa bermain di klubnya saat ini, Venezia FC. Berapa banyak pertandingan yang kami mainkan, saya ingin melihatnya bermain di Venezia atau di Eropa, hanya untuk melihat kemana arahnya, tambahnya. Kekompakan Jay Itzes dan Rizky Ridho di lini belakang Timnas Indonesia memang sudah terbukti dalam beberapa pertandingan terakhir. Dalam laga melawan Bahrain, duet keduanya mampu menghadang berbagai serangan lawan dengan sangat baik. Bersama Justin Hubner yang juga tampil solid, trio bek ini menjadi kunci keberhasilan Timnas Indonesia mencatatkan kemenangan dan clean sheet. Penampilan apik Rizky Ridho bersama Timnas Indonesia tentu membuat harapan semakin besar bahwa ia bisa segera mendapatkan kesempatan untuk merumput di Eropa.
Dengan usia yang masih muda dan pengalaman bermain di level internasional, Ridho berpeluang mengikuti jejak beberapa pemain Indonesia lainnya yang sudah lebih dulu bermain di luar negeri. Dukungan dari Jay Itzes tentu menjadi dorongan moral bagi Rizky Ridho untuk terus berkembang. Jika mampu mempertahankan performanya dan menarik perhatian klub-klub Eropa, bukan tidak mungkin dalam waktu dekat ia benar-benar bisa mendapatkan kesempatan untuk bermain di liga yang lebih kompetitif. Pemain keturunan Ryan Flamingo beri perhatian ke Ole Roemeny yang bela timnas Indonesia. Ryan Flamingo dikabarkan memiliki darah Indonesia dari sang buyut yang merupakan Jawa Suriname. Pemain PSV Eindhoven itu mengunggah postingan Ole Roemeny membela timnas Indonesia di Instagram story-nya. Momen yang dibagikan Ryan Flamingo saat Ole Roemeny memperkuat timnas Indonesia melawan Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ryan Flamingo memang memiliki kedekatan dengan Ole Roemeny. Mereka rekan satu tim saat membela FC Utrecht musim 2023 per 2024. Ryan Flamingo dan Ole Roemeny bermain bersama dalam 17 pertandingan. Ia kini memperkuat PSV Eindhoven. Ia membela klub tersebut sejak Juli 2024. Pemain 22 tahun itu bermain sebagai bek tengah. Ryan Flamingo belum memiliki caps timnas senior Belanda. Ia baru memperkuat timnas U21 Belanda. Pada jeda internasional Maret ini, Ryan Flamingo memperkuat Jong Oranje. Ia masuk skuad saat Jong Oranje mengalahkan Romania dengan skor 2-0. Meski demikian, karena darah Indonesia berasal dari buyut, Ryan Flamingo sulit untuk membela merah putih. Sementara itu, Ole Roemeny kini membela Oxford United, klub kasta kedua Liga Inggris Championship. Ole Roemeny bergabung dengan Oxford United pada Januari 2025, sebelumnya ia pemain FC Utrecht. Jordi Cruyff masih terpana dengan atmosfer supporter timnas Indonesia di SUGBK. Apa katanya? Penasehat teknis, Jordi Cruyff masih terkesan dengan atmosfer yang dirasakannya saat mendampingi timnas Indonesia bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Suasana yang luar biasa, tulis Jordi Cruyff di Instagram. 3 poin dan masih terkesan dengan dukungan penggemar yang biasa di Indonesia. Menghadapi ribuan supporter tentunya bukan hal baru bagi Jordi Cruyff. Sebelumnya ia pernah berkarir sebagai pemain. Tercatat pria asal Belanda itu membela sejumlah klub. Jordi Cruyff sempat membela Barcelona, Man United hingga Espanyol. Ia juga sempat mencatatkan 8 caps untuk timnas Belanda. Sementara itu, kemenangan ini menghidupkan asa timnas Indonesia dan penggemar untuk tampil di Piala Dunia 2026. 3 poin membuat timnas Indonesia tetap berada di posisi keempat klasemen grup C dengan 9 poin. Timnas Indonesia selisih 1 poin dari posisi ketiga Arab Saudi. Skuad Garuda terpaut 4 poin dari posisi kedua, Australia. Jepang sudah mengunci juara grup C dan telah lolos ke Piala Dunia 2026. Itu artinya tersisa jalur runner-up untuk lolos langsung. Tim yang finish di posisi ketiga dan keempat masih memiliki peluang dengan menuntaskan pertandingan di putaran keempat. Timnas Indonesia masih memiliki 2 pertandingan terakhir pada Juni. Jay Itzes DKK akan melawan Cina di Kendang pada 5 Juni, setelah itu bertandang ke Jepang pada 10 Juni 2025. Sudah. Jadi salah satu bek terbaik di Liga 1, Tom Hay dan Joey Pelupesi, sepakat Rizky Ridho harus berkarir di Eropa. Tom Hay memuji karakter Rizky Ridho yang tidak pernah menyerah. Dirinya adalah contoh bagus sebagai seorang pemain di lapangan. Ridho yang mengalami kram, dia tetap kembali ke lapangan, ujar Tom Hay dilansir dari kanal YouTube The Hay Way. Dia bahkan mengatakan kepada pelatih untuk bisa masuk ke lapangan dan main di depan. Dia berpikir dengan bermain di depan, melihat kakinya yang kram, dia bisa tetap memberikan gangguan. Itulah karakter dia.
Kerja kerasnya, karakternya, saya sangat terkesan. Dia adalah contoh yang paling bagus. Lanjutnya, Neil Peterson sebagai pembawa acara siniar The Highway pun bertanya kepada keduanya soal kans Rizky Ridho berkarir di Eropa. Tom Hai dan Joey Pelupesi kompak menyatakan bahwa bek asal Surabaya sudah pantas bermain di Eropa. Joey Pelupesi bahkan sudah mengajak sang pemain untuk segera berkarir ke Eropa saat berada di meja makan. Kami bercanda satu sama lain di meja makan dengan Ridho, ujar Joey Pelupesi. Dia juga ada di sana, seperti ayo ke Eropa. Lanjutnya, Tom Hai pun memberikan pandangan menarik mengapa Rizky Ridho harus segera di Eropa. Dirinya mengaku pernah membaca catatan statistik para pemain di Liga 1 dan baru tahu bahwa Rizky Ridho jadi salah satu bek dengan catatan terbaik musim ini. Selain itu dia punya fisik kuat, andal dalam duel 1 lawan 1, dan semangat yang terus membara. Saya pikir jika Anda melihat lagi, contohnya pada laga malam ini, Indonesia versus Bahrain, ujar Hai. Tetapi hari ini saya juga membaca bahwa dia mencatatkan sapuan paling banyak di Liga 1. Fisiknya sangat kuat, dia punya semangat besar, kuat dalam duel. Mungkin di masa depannya bakal menarik untuknya, ujarnya. Persaingan sengit Dragan Talajic. Segalanya masih terbuka, Indonesia bisa kalah dan kami bisa lolos. Ia percaya bahwa peluang timnya untuk lolos ke babak berikutnya masih terbuka lebar, meskipun mereka baru saja mengalami kekalahan dari Timnas Indonesia. Talajic tetap optimis dan menegaskan bahwa persaingan di grup ini masih ketat. Sekarang Indonesia berada di posisi yang lebih baik dibanding kami, tetapi mereka masih harus menghadapi Jepang. Itu berarti semuanya masih terbuka, kata Talajic. Arab Saudi juga tim yang tangguh, tetapi mereka masih punya peluang. Kami pun masih memiliki kesempatan, jadi kompetisi ini belum selesai. Tambahnya, pelatih asal Bosnia ini menekankan bahwa timnya akan terus berjuang hingga akhir untuk mendapatkan tiket ke babak berikutnya. Ia juga tidak menampik bahwa Indonesia bisa saja mengalami kesulitan di laga-laga mendatang, mengingat lawan yang mereka hadapi bukanlah tim sembarangan. Bisa saja Indonesia kalah di 2 laga berikutnya melawan Cina dan Jepang. Dalam sepak bola, semuanya bisa terjadi. Lanjutnya, Bahrain akan melakoni 2 laga terakhir melawan Arab Saudi dan Cina, sementara Indonesia akan menghadapi Cina dan Jepang. Dengan situasi ini, Talajic menegaskan bahwa segala kemungkinan masih bisa terjadi, termasuk skenario di mana timnya menyalip Indonesia. Grup ini sangat berat. Posisi kedua, ketiga, dan keempat masih bisa berubah. Kami akan berjuang untuk mendapatkan tempat terbaik yang bisa membawa kami ke babak selanjutnya. Tegasnya, Talajic juga menyoroti ketatnya persaingan di grup C yang diisi oleh negara-negara yang telah memiliki pengalaman panjang di Piala Dunia. Menurutnya, tidak ada pertandingan yang mudah di grup ini. Ini adalah grup yang gila. Jepang, Arab Saudi, dan Australia adalah tim-tim yang hampir selalu ada di Piala Dunia. Sekarang Indonesia juga semakin kuat dengan pemain-pemain bagus. Namun, kami juga bisa bermain sepak bola yang bagus. Jelasnya, ia juga menyampaikan bahwa Bahrain akan berusaha maksimal untuk mendapatkan hasil terbaik di 2 laga terakhir mereka. Dengan skenario yang ada, Bahrain masih bisa masuk ke posisi 3 atau 4 jika mereka mampu meraih kemenangan dan hasil pertandingan lain menguntungkan mereka. Patrick Kluivert punya waktu lebih lama. Timnas Indonesia siap tampil maksimal lawan Cina dan Jepang. Keberhasilan menghadapi Bahrain memberikan optimisme menjelang jeda internasional Juni, di mana Timnas Indonesia akan menghadapi 2 lawan tangguh, Cina pada 5 Juni dan Jepang pada 10 Juni. Berbeda dengan jeda internasional Maret, di bulan Juni pemusatan latihan dapat digelar lebih awal karena kompetisi klub sudah berakhir. Hal ini memberikan keuntungan bagi Kluivert dalam membangun skema permainan yang lebih solid. Kami masih punya lebih banyak waktu dan para pemain semakin bermain baik, ujar Kluivert usai kemenangan melawan Bahrain. Pernyataan ini menegaskan bahwa persiapan yang lebih panjang dapat meningkatkan performa tim secara keseluruhan.
Dengan waktu yang lebih ideal, diharapkan para pemain bisa lebih memahami taktik yang diterapkan oleh pelatih asal Belanda tersebut. Dengan agenda melawan Cina dan Jepang yang sudah menanti, Timnas Indonesia memiliki peluang untuk menunjukkan progres nyata di bawah kepemimpinan Kluivert. Jeda internasional Juni akan menjadi ujian penting bagi Garuda untuk membuktikan bahwa mereka mampu bersaing dengan tim-tim besar di Asia. Jika persiapan dilakukan dengan optimal, bukan tidak mungkin Timnas Indonesia mampu memberikan kejutan di laga-laga berikutnya. PSSI pastikan belum melakukan proses naturalisasi Miliano Jonathans untuk bela Timnas Indonesia. PSSI mengonfirmasi bahwa sampai saat ini belum melakukan proses naturalisasi untuk Miliano Jonathans agar dapat segera membela Timnas Indonesia. Hal itu disampaikan secara langsung oleh anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Arya Sinulinga mengatakan bahwa PSSI belum melakukan komunikasi dengan pemain berusia 20 tahun itu. Kabar ini sekaligus meluruskan terkait isu yang sedang ramai diperbincangkan. Sebelumnya dikabarkan bahwa Miliano Jonathans akan menjadi pemain selanjutnya yang dinaturalisasi untuk membela Timnas Indonesia. Bahkan, pemain asal klub FC Utrecht itu sudah terbang ke Indonesia untuk melakukan pertemuan dengan PSSI. Namun, ternyata sampai saat ini PSSI belum bertemu dengan pemain yang berdarah Depok, Jawa Barat itu. Ternyata, yang datang ke Indonesia bukan Miliano Jonathans, tetapi ayah kandungnya. Bahkan, ayah kandungnya itu memutuskan untuk pindah agama ke Islam. Proses mu'alaf itu dilakukan beberapa waktu lalu di Indonesia. Sampai hari ini belum ada untuk memproses dokumen-dokumen, kata Arya Sinulinga, ini untuk meluruskan saja. Jangan sampai ada isu-isu. Lanjutnya, Arya Sinulinga tidak masalah perihal kedatangan orang tua Miliano Jonathans ke Indonesia. Menurutnya, semua orang bebas untuk datang ke tanah air. Jika memang Miliano Jonathans menjadi target selanjutnya, maka pemain kelahiran Arnhem, Belanda, itu akan segera bertemu PSSI. PSSI juga akan menginformasikan ke publik. Soal orang tuanya datang ke Indonesia, ya namanya mau ke sini gak apa-apa. Tapi sampai saat ini, kami belum melakukan proses apapun untuk Miliano Jonathans, tutup Arya Sinulinga. Dukungan penuh Ultras Garuda untuk Patrick Kluivert. Kami di belakang kamu. Ultras Garuda menyampaikan bahwa ia akan tetap berada di belakang Patrick Kluivert dan mendukung penuh membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert sebelumnya merasakan pil pahit saat menjalani debutnya bersama Timnas Indonesia. Kemenangan atas Bahrain itu disaksikan oleh 69.599 supporter Timnas Indonesia di SUGBK. Gol kemenangan Timnas Indonesia dicetak oleh Ole Romeni. Berkat tambahan 3 poin membuat Timnas Indonesia kian mantap di peringkat keempat dengan nilai 9. Ini sekaligus menjaga peluang untuk mewujudkan impian lolos ke Piala Dunia 2026. Kemenangan dan penampilan gemilang Timnas Indonesia mendapat apresiasi dari seluruh masyarakat Indonesia, termasuk kelompok supporter Ultras Garuda. Usai pertandingan, mereka langsung menyatakan terima kasih kepada Timnas Indonesia dan dukungan untuk Patrick Kluivert. Selamat malam para pemain, teman-teman semuanya, staf dan pelatih. Saya perwakilan dari Ultras Garuda Indonesia sangat-sangat berterima kasih buat malam ini, ujar Jack Calvin, perwakilan dari Ultras Garuda Indonesia. Jangan jadikan hasil di Australia kemarin kekecewaan. Ingat, seperti yang dikatakan Jay Itzes, ada 280 juta orang mendukung kalian semua membawa nama negeri ini. Jadikan kalian ini sebagai pahlawan di tahun ini, tahun depan, dan tahun-tahun selanjutnya, ujarnya. Untuk pertama kali di hari yang sama di tempat yang sama, Ultras Garuda merayakan anniversary 1 dekade. Tolong dari teman-teman pemain, terima kasih Patrick Kluivert, kami di belakang kamu coach, ungkapnya sambil menyalami dan memeluk pelatih berusia 48 tahun tersebut.
Tolong teman-teman pemain, Jay Itzes kasih ucapan untuk anniversary kita dan pertandingan malam ini. Pungkasnya, Timnas Indonesia menyisahkan 2 laga lagi di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Rizky Ridho dan kawan-kawan akan menghadapi Cina dan Jepang pada 5 dan 10 Juni 2025. Sinyal Timnas U23 Indonesia mulai dibentuk. Erick Thohir panggil Gerald Vandenburg dan manajer. Setelah agenda Timnas Indonesia senior rampung pada FIFA Matchday Maret 2025, PSSI kini menyiratkan fokusnya beralih ke Timnas U33 Indonesia. Hal ini sebagaimana terlihat di akun Instagram Ketum PSSI, Erick Thohir pada Jumat, 28 Maret 2025. Dalam gambar, Erick Thohir bertemu pelatih Timnas U23 Indonesia dan manajer Sumarji. Pada captionnya, Ketum PSSI ingin memastikan keberlanjutan program di Timnas kelompok umur dari U17, U20, U23 hingga senior. Bertemu dengan pelatih kepala Timnas U23, Gerald Vandenburg dan Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Kombes Pol, Bapak Sumarji tentang program untuk pembinaan pemain Timnas Indonesia, kata Erick. Kami sepakat untuk kontinuitas program harus berjalan di Timnas Indonesia mulai dari level U17, lalu U20, U23 dan senior, tidak terpisah sehingga jenjang talenta pemain bisa dilakukan. Kami akan mencari talenta-talenta pemain terbaik asal Indonesia mulai dari usia muda untuk masa depan Timnas Indonesia. Tambahnya, adanya pertemuan ini juga memberi sinyal bahwa PSSI kini akan membentuk Timnas U23 Indonesia. Seperti diketahui, Timnas U23 Indonesia akan berlaga di SEA Games 2025 yang digelar pada Desember 2025 mendatang di Thailand. Garuda Muda punya tugas mempertahankan medali emas cabur sepak bola yang diraih pada 2023 lalu. 3 pekan lalu, Erick Thohir mengaku belum ada persiapan untuk membentuk Timnas U23 Indonesia karena berkomunikasi dengan Gerald Vandenburg. Belum tahu? Gerald belum info, kata Ketum PSSI Erick Thohir 3 pekan lalu. Nanti saya cek, rencana ada besok malam ada video call, jadi nanti ada video call dengan Gerald dan nanti saya coba cek laporannya, ucapnya. Selain SEA Games 2025, agenda penting lainnya bagi Timnas U33. Indonesia adalah kualifikasi Piala Asia U33 2026. Belum ada pengumuman resmi terkait jadwal kualifikasi Piala Asia U33 2026. Namun, Erick Thohir pernah ancang-ancang kalau ajang tersebut akan digelar pada 2025 ini. Saya sangat bangga atas kesempatan ini dan akan memberikan segenap hati saya, kata Gerald Vandenburg saat diperkenalkan akhir Januari lalu. Sepak bola adalah tentang semangat dan memiliki kesempatan untuk bekerja sama dengan Patrick untuk sepak bola Indonesia adalah luar biasa. Kabar baik bagi Timnas Indonesia, Jepang tak sempurna dan punya kekurangan. Timnas Jepang harus puas bermain seri melawan Arab Saudi pada Selasa, 25 Maret 2025. Ini merupakan laga lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar di Stadion Saitama, Jepang. Pada kesempatan tersebut, tim asuhan Hijume tampil mendominasi di sepanjang laga. Namun, Timnas Jepang kesulitan untuk membongkar pertahanan Arab Saudi. Tim tuan rumah harus puas dengan raihan 1 poin setelah mengakhiri laga lewat skor 0-0. Usai laga, Haji Memoruyasu memuji timnya yang berhasil menguasai pertandingan dan menorehkan clean sheet. Kami menguasai bola dan menekan lawan, kata Moriyasu dilansir bolasport.com dari laman resmi AFC. Para pemain menjalankan pendekatan yang kami maksud dengan baik secara taktik maupun mental, menjaga fokus dan mencegah serangan balik sambil menciptakan peluang, ujarnya. Namun, Haji Memoruyasu menilai tampil mendominasi saja tak cukup.
Pelatih asli Jepang itu kecewa timnya gagal mencetak gol. Hal ini sekaligus yang disebut Hajime Moriyasu sebagai kekurangan timnya. Wataru Endo DKK seringkali tak bisa menemukan solusi ketika lini depan buntu. Hanya mendominasi penguasaan bola saja tidak cukup, kami perlu memanfaatkan peluang yang ada. Kami harus mengembangkan kemampuan untuk beradaptasi dengan menerapkan rencana B, rencana C, dan alternatif lainnya. Pertandingan ini menyorot perlunya kami memperkuat kemampuan kami untuk menyelesaikan pertandingan dan mengamankan kemenangan sebagai sebuah tim, ucap Hajime Moriyasu. Sementara itu, kekurangan tersebut diharapkan bisa dimanfaatkan oleh Timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia akan bertemu Jepang pada laga terakhir Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona ASUA. Duel ini nantinya digelar pada 10 Juni mendatang. Timnas Indonesia perlu mengalahkan Jepang untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Tim asuhan Patrick Kluivert sementara menempati peringkat 4 Grup C dengan raihan 9 poin. Poin tersebut terpaut 4 angka dari Australia yang berada di urutan kedua. Perlu diketahui, Timnas Indonesia akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026 bila sanggup mengambil alih posisi Australia.